Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ikrar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga Bapak juga demikian. Baik, Alhamdulillah sehat. Oh iya, Pak Ikrar. Nanti kan Bapak melakukan coaching ya hari ini ya? Betul, Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan dulu. Boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian Pak Ikrar akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koji apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Ikrar berikan. Tentunya dengan menggunakan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan ke Pak Ikrar, boleh? Boleh, Pak. Silakan. Oke, yang pertama, kompetensi apa nih yang Pak Ikrar kembangkan dari proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching, Pak. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Ikrar ingin mengembangkan 3 kompetensi yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Pak Ikrar ya. Di antara ketiga, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Ikrar? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Itu, Pak. Baik, jadi ada 2 yang Pak Ikrar kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaian seperti apa, Pak? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yang spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Kira-kira seperti itu. Saya juga ingin mendapatkan solusi permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Pak. Baik, jadi Pak Ikrar, ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya, Pak? Betul, Pak. Baik, silakan Pak Ikrar melakukan coaching dengan menggunakan kompetensi yang tadi yang sudah kita bicarakan. Dan setelah Pak Ikrar nanti coaching, kita masih ada ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oh iya, Pak, boleh. Baik, silakan Pak. Dilakukanlah proses coachingnya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Bagaimana kabar hari ini, Bu Dia? Punten Bu Dia, mikrofonnya tuh masih di mute ya. Oh iya, masih di mute, Bu Dia, mic-nya. Oh iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ikrar. Alhamdulillah kabarnya sehat, Pak Ikrar. Pak Ikrar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Begini, Bu, katanya ada yang mau dibicarakan ya. Iya, Pak, betul sekali. Jadi begini, Pak. Tadi saya barusan dipanggil oleh kepala sekolah. Beliau menyampaikan bahwa ada sikap saya yang kurang berkenan ketika ibu pengawas ini mengobservasi kelas saya. Nah, memang betul Pak, pada saat ibu pengawas ini mengobservasi di kelas saya, beliau menyampaikan memang menanyakan kenapa saya mengajar tidak menggunakan buku paket.
Namun saya memberikan alasan bahwa saya tidak memerlukan buku paket karena saya sudah membuat ringkasan di modul ajar saya, begitu Pak. Namun ibu pengawas sepertinya ada yang kurang berkenan sehingga melapor kepada kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah menegur saya Pak. Saya bingung harus bagaimana ini Pak. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan yang Ibu hadapi itu adanya terlalu campur tangan pengawas terhadap kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Seperti itu Bu ya? Betul Pak. Jadi saya merasa tidak nyaman begitu ya Pak ya ketika saya mengajar. Sudah saya rencanakan dari sebelum-sebelumnya proses pembelajaran saya ternyata ibu pengawas tidak berkenan begitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Dia dapatkan? Ya, saya inginnya ya Pak, ketika saya mengajar itu ibu pengawas tidaknya memberitahu saya terlebih dahulu, mengajak saya berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian ketika ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki, tidak perlulah gitu harus melapor kepada kepala sekolah dan kita bisa diskusikan bersama-sama di kelas gitu, atau pada saat ibu pengawas ini melaporkan kepada kepala sekolah, ya setidaknya kepala sekolah juga melakukan diskusi dulu pada saya. Jadi tidak serta-merta proses pembelajaran saya ini disalahkan begitu Pak. Oke, jadi yang ingin Bu Dia harapkan itu adanya perubahan sikap dari pengawas, jangan ikut campur terhadap sekolah, dan juga ingin adanya perubahan dari sikap kepala sekolah terhadap Bu Dia atau terhadap guru-guru yang lain. Nah, kira-kira dengan adanya Bu Dia tadi, dengan inginnya Bu Dia pengawas tidak terlalu ikut campur, perubahan apa yang ingin Bu Dia harapkan dari perubahan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, Bu? Iya, baik Pak. Inginnya ada kebijaksanaan ya Pak ya. Sebenarnya tidak apa-apa ibu pengawas ini memberikan masukan kepada saya pada saat proses pembelajaran saya, karena memang itu sudah tugas beliau gitu ya, mengawasi dan memberikan masukan kepada saya. Tetapi sebaiknya beliau ini idealnya bisa mendengarkan alasan saya terlebih dahulu. Mengapa saya tidak membawa buku paket begitu ya, padahal buku paketnya ini materinya sudah saya rangkum di modul ajar, di situ juga sudah saya susun berdasarkan proses belajar murid, kebutuhan belajar murid begitu ya Pak. Nah, ininya ya kepala sekolah ini melakukan diskusi lah begitu ya kepada saya terlebih dahulu, baik sebelum pembelajaran, sudah pembelajaran, atau ketika evaluasi melakukan refleksi hasil pembelajaran begitu ya Pak ya. Kayaknya seperti itu sih Pak. Jadi tidak langsung ditegur dan seolah-olah saya disalahkan begitu. Oke Bu Dia. Nah, selanjutnya kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Dia lakukan agar adanya perubahan sikap dari pengawas ataupun kepala sekolah di tempat Ibu atau di sekolah Ibu tersebut? Nah, seperti apa Bu? Iya, baik Pak, terima kasih. Hal yang ingin saya lakukan ya supaya ini tidak terjadi lagi, yang pasti saya akan mendiskusikan kepada kepala sekolah apa dan bagaimana sebaiknya, begitu ya Pak ya. Jadi saya juga meminta rekan sejawat saya untuk membantu saya berkolaborasi, istilahnya melakukan observasi buat saya sehingga saya bisa memenuhi kekurangan-kekurangan saya ketika melengkapi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan saya ketika saya belajar. Begitu sih Pak. Jadi yang pertama tadi berdiskusi dengan kepala sekolah, yang kedua meminta kolaborasi dengan teman-teman. Paling itu sih Pak. Oke, berarti Bu Dia sudah merencanakan nih tentang diskusi dengan kepala sekolah dan akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan di sekolah. Nah, kira-kira menurut Bu Dia mana yang lebih cepat untuk direalisasikan?
berdiskusi dengan kepala sekolah atau berkolaborasi dengan teman-teman tadi? Iya, sepertinya sih yang akan lebih cepat terrealisasi, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah ya Kak ya, supaya ketika nanti ada intervensi dari pengawas, ketika mengobservasi kelas saya, ibu kepala sekolah ini bisa menjelaskan dengan lebih bijak kepada ibu pengawas gitu. Dan tentunya saya juga banyak dapat masukan dari ibu kepala sekolah. Begitu sih Pak. Oke, berarti Budia ingin berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, kira-kira kapan Budia akan merealisasikannya tuh Bu? Insya Allah secepatnya Pak. Kemungkinan minggu depan akan saya coba berdiskusi dengan ibu kepala sekolah karena memang kita sudah semester genap ya Pak ya, dan nanti pasti akan supervisi lagi di semester berikutnya oleh ibu pengawas, sehingga saya harus sesegera mungkin untuk melakukan diskusi pada kepala sekolah bagaimana baiknya, begitu Pak. Oke, bagus sekali Budia. Kira-kira apa nih yang sudah Budia dapatkan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah Pak Ikrar, setelah saya melakukan percakapan dan diskusi dengan Pak Ikrar, saya merasakan lebih tenang, tidak was-was, tidak takut, dan saya merasa apa yang harus saya lakukan ini sudah terarah gitu ya Pak ya. Jadi saya sudah tindak lanjut yang harus saya lakukan ini sudah terlihat jelas. Jadi saya bisa melakukan eksekusi dari program-program yang saya sampaikan tadi. Begitu Pak. Baik, alhamdulillah Budia ya. Berarti sudah ada gambaran nih bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Oke Budia, nanti saya tunggu kabarnya setelah Budia berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya udah nggak sabar nih dengar bagaimana kira-kira cerita Budia berdiskusi dengan kepala sekolahnya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Budia untuk berdiskusi dengan kepala sekolahnya berjalan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ikrar. Sama-sama Budia, mungkin lain waktu kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung hubungi saya saja Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikrar. Sama Bu. Assalamualaikum Pak Ikrar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koce, tadi ada sedikit pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Ikrar. Iya Pak, silakan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari kuce tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, jadi Pak Ikrar sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, saya ada beberapa catatan ya Pak, yang akan saya sampaikan kepada Pak Ikrar ya, di mana Pak Ikrar sudah berhasil ya, sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci, kemudian Pak Ikrar sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Ikrar sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya
saya juga sudah mendengarkan percakapan Pak Ikrar dengan Koci, di mana Pak Ikrar sudah fokus ya terhadap Koci ya. Nah, kemudian Kocinya sendiri juga sudah memberikan pertanyaan ya, pertanyaan berbobot ya, di mana Pak Ikrar juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa nih Pak Ikrar nih proses coachingnya hari ini ya, mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam melakukan coaching-coaching berikutnya. Ada lagi nih yang akan saya tanyakan Pak Ikrar, boleh? Oh boleh Pak, silahkan. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi nih yang Pak Ikrar kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini? Oh iya Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih memperdalam tentang alur tirta Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Pak. Baik, luar biasa Pak Ikrar. Pak Ikrar sudah akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih Pak Ikrar untuk sesi tanya jawab hari ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Pak, kita cukupkan diskusi kita hari ini ya. Terima kasih Pak Ikrar. Assalamualaikum. Sama Pak Abdul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.